Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Meldi, NIM 200870005, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, mata kuliah Pengantar Belajar Motorik. Di sini saya akan menjelaskan dan memberi contoh tentang pemrosesan informasi manusia. Pemrosesan informasi dipengaruhi oleh faktor memori dan kognisi, termasuk kecerdasan seseorang. Pemrosesan informasi adalah bagian dari teori belajar sibernetik. Pemrosesan informasi itu sendiri secara sederhana dapat diartikan suatu proses yang terjadi pada peserta didik untuk mengolah informasi, memonitornya, dan menyusun strategi berkenan dengan informasi tersebut dengan inti. Pendekatannya lebih kepada proses memori dan cara berpikir. Dalam teori pemrosesan informasi, terdapat beberapa model mengajar yang akan mendorong pengembangan pengetahuan dalam diri siswa. Dalam hal mengendalikannya, stimulus yaitu mengumpulkan data, mengkoordinasi data, menyadari dan memecahkan masalah, mengembangkan konsep sehingga mampu menggunakan lambang verbal dan nonverbal dalam penyampaiannya. Proses informasi dalam ingatan dimulai dari proses penyediaan informasi atau encoding, diikuti dengan penyimpanan informasi stroke, dan diakhiri dengan mengungkapkan kembali informasi-informasi yang telah disimpan dalam ingatan atau retrieval. Encoding adalah proses memasukkan informasi ke dalam memori. Sistem saraf menggunakan kode internal yang merepresentasikan stimulus eksternal. Dengan cara ini, representasi objek atau kejadian eksternal dikodekan menjadi informasi internal dan siap disimpan. Stroke adalah informasi yang diambil dari memori jangka pendek, kemudian diteruskan untuk proses dan digabungkan ke dalam memori jangka panjang. Namun tidak semua informasi dari memori jangka pendek dapat disimpan. Kunci penting dalam penyimpanan di memori jangka panjang adalah adanya motivasi yang cukup untuk mendorong adanya latihan berulang hal-hal dari memori jangka pendek. Retrieval adalah hasil akhir dari proses memori, mengacu pada pemanfaatan informasi yang disimpan agar dapat diambil kembali. Informasi yang disimpan tidak hanya tersedia tetapi juga dapat diperoleh, karena meskipun secara teoritis informasi yang disimpan tersedia, tetapi tidak selalu mudah untuk menggunakan dan menempatkannya. Pemrosesan informasi sangat berkaitan dengan perkembangan kognitif. Hal itu dapat diketahui dari berbagai proses penerimaan dan pengolahan informasi berkaitan dengan kondisi seseorang, sehingga informasi yang didapat terus berkembang. Proses informasi menentukan pembentukan makna pada seseorang yang merupakan konstruksi dari sebuah perusahaan sikap. Pengetahuan yang diproses dan dimaknai dalam memori kerja atau working memory, kemudian disimpan dalam memori jangka panjang dalam bentuk skema-skema teratur secara hierarkis. Pada tahap pemahaman dalam pemrosesan informasi, memori kerja berfokus pada bagaimana pengetahuan baru dapat dimodifikasi. Pemrosesan informasi merujuk pada cara mengumpulkan atau menerima stimulus dari lingkungan, mengkoordinasi data, memecah masalah, menemukan konsep-konsep, serta menggunakan simbol verbal dan nonverbal. Pada proses informasi terjadi interaksi antara kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal yang dimaksud adalah keadaan di dalam diri individu yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar dan proses kognitif. Sedangkan kondisi eksternal adalah rangsangan dari lingkungan yang mempengaruhi individu dalam proses pembelajaran. Persepsi adalah suatu proses penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki atau yang disimpan dalam ingatan untuk mendeteksi atau memperoleh dan menginterpretasikan stimulus atau rangsangan yang diterima oleh alat indera seperti mata, telinga, dan hidung. Ada 3 aspek yang relevan dalam persepsi yang berhubungan dengan kognitif manusia. Contohnya yaitu 1. Pencatatan indera adalah sebuah sistem ingatan yang dirancang untuk menyimpan sebuah rekaman mengenai informasi yang diterima oleh sel-sel reseptor, atau pencatatan indera yang dikenal sebagai ingatan sensori yang dibedakan menjadi 2 macam. Contohnya yaitu inchonik, yaitu sistem pencatatan indera terhadap informasi visual, gambar, dan benda konkret. Ekstonik, yaitu sistem pencatatan indera terhadap informasi berupa suara. 2. Pengenalan pola adalah proses transformasi dan
pengordinasikan informasi yang masih kasar agar mempunyai makna atau arti tertentu. Aspek ini lebih dalam dari hanya sekedar menyimpan informasi yang masuk melalui reseptor. Dengan kata lain, dapat pula diartikan bahwa aspek pengelolaan informasi pola ini adalah sebuah upaya untuk menata informasi yang masuk sesuai dengan karakteristik yang menonjol untuk ditempatkan sesuai dengan jenisnya. 3. Perhatikan adalah aspek yang ketiga, yang diartikan sebagai proses pemusatan aktivitas mental atau proses konsentrasi pikiran dengan mengabaikan rangsangan lain yang tidak berkaitan. Aktivitas ini menuntut pemusatan konsentrasi pikiran pada hal-hal yang menonjol dari sebuah informasi dan tersebut dengan mengabaikan hal-hal yang tidak berkaitan. Model belajar pemrosesan informasi sering pula disebut kognitif information processing karena dalam proses pembelajaran tersedia 3 taraf struktural sistem informasi, yaitu contohnya 1. Sensori atau intake register. Informasi masuk ke sistem melalui sensori register, tetapi hanya disimpan untuk periode waktu terbatas agar tetap dalam sistem. Informasi masuk ke working memory yang digabungkan dengan informasi long term memory. 2. Working memory. Pengerjaan atau operasi informasi berlangsung di working memory. Di sini berlangsung berpikir yang sadar. Kelemahan working memory sangat terbatas. Kapasitas isinya dan memperhatikan sejumlah kecil informasi secara serempak. 3. Long term memory. Secara potensial tidak terbatas kapasitas isinya sehingga mampu menampung seluruh informasi sudah dimiliki siswa atau mahasiswa. Kelemahan yang betapa sulit mengakses informasi yang tersimpan di dalamnya adalah teori pemrosesan informasi penting. Keunggulan dalam strategi pembelajaran yaitu sebagai berikut. 1. Cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. 2. Penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. 3. Kapasitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. 4. Adanya keterahan ke seluruh kegiatan belajar pada tujuan yang ingin dicapai. 5. Adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. 6. Kontrol belajar memungkinkan belajar sesuai irama masing-masing individu. 7. Balikan informatif memberi rambu-rambu yang jelas tentang tingkat untuk kerja yang diharapkan. Adapun landasan penting teori pemrosesan informasi yaitu 1. Pre-knowledge atau pengetahuan awal, rancangan tujuan berorientasi kognitif. 3. Umpan balik feedback. Pemrosesan informasi kognitif difokuskan pada berbagai aspek pembelajaran dan bagaimana aspek tersebut dapat memfasilitas atau merintangi belajar dan memori. Teori ini juga menekankan pada bagaimana menggunakan strategi yang fokusnya pada perhatian peserta didik, mendorong proses pengkodean dan retrieval atau pemecahan kembali informasi, dan menyediakan praktik-praktik pembelajaran yang efektif dan berguna. Ada 8 fase proses pembelajaran. Ke-8 fase itu sebagai berikut. 1. Motivasi, yaitu fase awal memulai pembelajaran dengan adanya dorongan untuk melakukan suatu tindakan dalam mencapai tujuan tertentu atau motivasi intrinsik dan ekstrinsik. 2. Pemahaman, yaitu individu menerima dan memahami informasi yang diperoleh dari pembelajaran. Pemahaman didapat melalui perhatian. 3. Pemerolehan, atau individu memberikan makna, mempersepsi segala informasi yang sampai pada dirinya sehingga terjadi proses penyimpanan dalam memori peserta didik. 4. Penahanan, yaitu menahan informasi atau hasil belajar agar dapat digunakan untuk jangka panjang. Hal ini merupakan proses meningkat jangka panjang. 5. Ingatan kembali, yaitu mengeluarkan kembali informasi yang telah disimpan bila ada rangsangan. 6. Generalisasi, yaitu menggunakan hasil pembelajaran untuk keperluan tertentu. 7. Perlakuan, yaitu perwujudan perubahan perilaku individu sebagai hasil pembelajaran. 8. Umpan balik, yaitu individu memperoleh feedback dari perilaku yang telah dilakukannya. Pemrosesan informasi adalah mengidentifikasi penyebab keterbatasan performa dalam pelaksanaan suatu tugas. Model tersebut terdiri atas 1. Penyimpanan informasi visual atau visual information storage atau VIS, merupakan penyimpanan sensori yang menjaga informasi selama waktu yang singkat dari pecahan detik hingga 1 detik. Pengulangan atau rehearsal, yaitu mengatakan huruf-huruf pada diri sendiri. 3. Penyimpanan informasi auditori atau auditory information storage, yaitu mengingat nama huruf. Mengacu 5 kriteria yang membedakan antara pemrosesan otomatis
otomatis dan pemrosesan yang membutuhkan usaha. Prediksi tersebut yaitu 1. Pembelajaran disengaja versus pembelajaran insidental atau pembelajaran disengaja terjadi ketika seseorang secara bebas mencoba belajar sesuatu. Pembelajaran insidental terjadi ketika seseorang tidak mencoba untuk mempelajari sesuatu. Pembelajaran insidental dapat seefektif pembelajaran yang disengaja untuk memproses otomatis, namun kurang efektif untuk pemrosesan yang membutuhkan usaha. 2. Efek dari instruksi dan latihan. Instruksi mengenai cara dalam pelaksanaan suatu tugas dan latihan dalam melakukan suatu tugas pastinya tidak berdampak pada pemrosesan otomatis karena dapat dilakukan secara efisien. 3. Gangguan tugas. Pemrosesan otomatis seharusnya tidak saling mengganggu karena hanya membutuhkan sedikit kapasitas atau tidak sama sekali. 4. Semangat yang rendah atau tinggi. Kondisi emosi seperti semangat yang rendah atau tinggi dapat menurunkan efektifan pemrosesan yang tubuh usaha. Pemrosesan otomatis seharusnya tidak terpengaruh oleh kondisi emosi. 5. Tren perkembangan pemrosesan otomatis menunjukkan sedikit perubahan pada usia. Baiklah, sekianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.